Kala itu, Senin pagi, 19 Oktober 1987. Nenek Minah, Junet, cucu, dan 4 saudaranya tiba di stasiun Tanah Abang. Nek Minah mau pergi ke kampung Tenjo, Serpong. Riuh suara orang-orang di stasiun Tanah Abang saat itu normal seperti biasanya. Suara pedagang menjajakan dagangannya dan juga derap langkah orang yang terburu-buru mengejar jadwal kereta. Tak ada yang aneh saat itu. Nek Minah menunggu kereta api KA 220 jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung di peron yang telah ditentukan. Beberapa menit kemudian, pengeras suara memberikan informasi kereta dengan jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung segera tiba. Nek Minah dan keluarganya bersiap menaiki kereta tersebut. Tak lama kemudian, kereta pun perlahan beranjak dari stasiun Tanah Abang. Sekitar pukul 6.40, kereta yang ditumpangi Nek Minah tiba di stasiun Kebayoran. Seperti biasa, kereta akan berhenti beberapa menit untuk proses naik turun penumpang. Namun, karena suatu hal, KA 220 berhenti cukup lama di stasiun Kebayoran. Sementara itu, di stasiun Sudimara, KA 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta juga baru tiba di stasiun. Sesuai prosedur, KA 225 harus menunggu KA 220 melintas terlebih dahulu. Namun, lebih dari 10 menit, KA 220 tak kunjung datang. Padahal, di jadwal keberangkatan, KA 225 sudah harus melanjutkan perjalanan ke Tanah Abang pukul 6.50. Namun, karena ada miskomunikasi antar petugas PPKA, akhirnya kedua kereta itu berangkat bersamaan. Kereta membunyikan klakson sebagai tanda keberangkatan. Kedua kereta mulai maju perlahan, dan lama-kelamaan semakin kencang. Di stasiun Sudimara, derap langkah tergopoh-gopoh sang petugas PPKA menjadi perhatian beberapa orang, sambil mengibarkan bendera merah dan berteriak. Sang petugas PPKA berusaha memberhentikan laju kereta. Bukan karena ada yang tertinggal, tapi karena memang belum saatnya kereta itu berangkat. Namun langkah cepatnya kalah dengan laju kereta yang semakin cepat. Wah, bisa tabrakan nih. Suara itu membuat seisi stasiun Sudimara hening sejenak. Usaha mengejar KA 225 dengan motor pun hanya usaha yang sia-sia. Takdir tak bisa dihindari. Waktu tak bisa kembali. Melaju kencang, saling berlawanan di jalur yang sama. Senin, 19 Oktober 1987, jam 7 pagi. KA 225 bertabrakan dengan KA 220 di daerah Kampung Pondok Betung, dekat pintu perlintasan Bintaro. Dua lokomotif kereta api itu bergeming kala tabrakan keras tak terhindarkan. Gerbong di belakang lokomotif terdorong ke depan
dan melahap lokomotif yang ada di depannya. Kursi-kursi yang penuh penumpang tercabut dan terlempar ke arah laju kereta api. Inilah sumber petaka yang menjepit tubuh penumpang yang tak sempat menyelamatkan diri. Ratusan orang terhimpit dan remuk di antara gerbong-gerbong yang sudah bergulingan ke tanah. Tangisan dan rintihan korban terdengar keras. Bahkan setelah beberapa jam dari kecelakaan terjadi, nasib Nek Minah yang menumpang di KA 220 gerbong paling depan pun tak luput dari petaka. Nek Minah dan keluarganya tewas terjepit kursi dan gerbong. Hanya Junet yang selamat dari kecelakaan maut tersebut. Dalam kecelakaan ini dilaporkan sekiranya 150 orang tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat proses evakuasi, tak jarang pula ditemukan korban tewas dengan kondisi yang sulit dikenali. Orang-orang mengingatnya sebagai tragedi Bintaro 1. Tragedi Bintaro 1 ini sampai sekarang masih menyisakan kenangan pilu bagi siapapun yang melewati lintasan tersebut. Buntut dari kecelakaan tersebut bukan hanya kisah pilu yang dibicarakan banyak orang, tapi juga kisah mistis setelah kejadian itu. Berikut adalah beberapa kisah mistis terkait tragedi Bintaro 1 yang melegenda. Yang pertama, tangisan dan potongan tubuh anak kecil di sekitar rel. Menjelang waktu maghrib, menurut kesaksian warga setempat, mereka sering mendengar suara tangisan anak-anak di sekitar perlintasan kereta api tersebut. Padahal sama sekali tidak terlihat keberadaan anak-anak di area tersebut. Suara mereka terdengar pilu, meminta tolong pada pejalan kaki agar dikeluarkan dari gerbong. Tak jarang pula warga yang tiba-tiba melihat potongan tubuh anak-anak di lintasan kereta api tersebut. Bukan cuma suara jeritan dan tangisan, banyak juga warga sekitar yang mengaku pernah melihat potongan kepala melayang atau bahkan menggelinding di atas rel. Cerita selanjutnya, penampakan hantu mata merah dan kepala buntung. Selain suara rintihan anak-anak, kejadian mistis seputar lokasi tragedi Bintaro adalah sosok hitam bermata merah. Sosok hitam bermata merah ini kerap menampakkan wujudnya di sekitar rel tragedi Bintaro. Tak jarang, sosok ini mengganggu pengguna jalan lain sampai menyebabkan kecelakaan. Menurut kesaksian warga sekitar, sosok hitam ini sering terlihat membawa potongan kepala manusia. Kisah makhluk hitam besar ini pun dibenarkan oleh seorang driver ojek online yang bernama Wahyu. Malam itu, sekitar jam 11 malam, setelah mengantarkan penumpang, Wahyu memutuskan untuk pulang dan berkendara melewati jalan SMA Negeri 86 Jakarta. Wahyu kaget bukan kepalang.
Saat melewati jalan tersebut, dia melihat sosok hitam besar bermata merah di pinggir jalan. Pas saya ngelewatin SMA 86 tuh, saya melihat ada sosok hitam. Tinggi, besar, matanya merah, ngeliatin saya sampai hampir mau menabrak pohon. Kata Wahyu. Wahyu takut bukan main. Badannya bergetar ketika melihat makhluk tersebut. Tapi alhamdulillah, untung aja Allah masih ngelindungin saya. Wahyu meneruskan. Cerita selanjutnya. Anak kecil bermain di tengah rel tengah malam. Penampakan anak-anak kecil bermain di sekitar rel juga menjadi mitos yang sering dibicarakan warga setempat. Menurut mereka, penampakan sekelompok anak-anak itu selalu jadi pertanda buruk bahwa akan terjadi kecelakaan besar di sekitar rel. Salah seorang warga pun mengungkapkan, malam sebelum tragedi Bintaro 2 yang terjadi Senin 9 Desember 2013, ada penampakan 3 anak kecil bermain dan berlari-lari melintasi rel. Ketiga bocah itu bermain tidak jauh dari perlintasan kereta Pondok Betung. Waktu itu saya lagi nongkrong sampai jam 3 pagi. Saya lihat ada anak-anak kecil main di rel. Penampakan anak-anak kecil udah jadi mitos di sini. Biasanya besoknya mau ada kejadian tuh. Ditongolin begituan mah udah sering, kata salah seorang warga. Cerita selanjutnya. Kereta hantu. Kereta hantu Bintaro sudah menjadi rahasia umum bagi pengguna kereta listrik. Beberapa orang yang pernah menumpang kereta hantu ini mengatakan bahwa kereta malam yang mereka naiki dari Tanah Abang tidak pernah sampai tujuan. Gerbongnya tidak pernah penuh, malahan hanya diisi oleh 2-3 orang saja. Semuanya tertunduk dan berwajah pucat. Pada lintasan tempat tragedi Bintaro, kereta tersebut selalu berhenti, hanya untuk mempersilahkan penumpang untuk turun. Padahal area tersebut bukanlah tempat pemberhentian kereta. Orang-orang yang turun pasti disambut oleh warga setempat yang heran dengan tingkah laku para penumpang. Mereka bilang, para penumpang yang mengaku menaiki kereta sebenarnya terlihat berjalan kaki di atas rel dengan wajah melamun. Di balik semua kejadian itu, baik tragedi Bintaro 1 ataupun 2, ternyata ada kisah pilu lainnya yang terjadi di lokasi yang sama, yang mungkin jarang terekspos oleh media. Seperti cerita berikut. Seorang warga bernama Mahfud mengatakan, ayahnya pernah bercerita, selain tragedi Bintaro 1, ada juga kecelakaan kereta pada tahun 1948 yang menewaskan para pejuang dari Banten. Persisnya pembantaian ya. Ada pejuang dari Banten naik kereta semua ke arah markas Belanda yang kini jadi stasiun Kebayoran Lama atau Tangsi. Mereka ditembakin di sepanjang jalan perlintasan sini. Jenazah itu tergeletak di sepanjang rel dari Bintaro ke Pondok Betung. Dulu rel kereta api itu posisinya di bawah rumah.
ucap Mahfud. Begitulah info horor tragedi Bintaro pada episode kali ini. Bagi kalian dimanapun berada, selalu waspada dan hati-hati dalam perjalanan. Tetap fokus agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dan yang paling penting, selalu berdoa sebelum melakukan perjalanan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang punya pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.